Aspek bahasa. Sesungguhnya copet berasal dari dua suku kata yang tiada lain dan tiada bukan adalah co dan pet. Co merupakan singkatan dari comot dan pet merupakan singkatan dari dompet. Dari aspek sejarah, kegiatan mencopet ada ketika di perkotaan muncul transportasi umum. Serta semakin ramainya perniagaan di pasar-pasar tradisional dan juga semakin banyaknya Babab ya, babab belum bisa beliin ayam. Ayam apa? Kan, babak kan? Nah, Ya udah toh, kalau gitu mah babab ngecek dulu ya. Iya. Mau nyari uang buat beli ayam. Assalamualaikum. Kuek, kuek, kuek. War, udah nganter nasinya? Udah dibayar sama Bu Charles? Udah dong, dikasih lebih malah. Permisi, Buar. Pak. Iya, Buar. Kalau punya uang lebih ditabung, jangan dibawa ngayap. Ih, siapa juga yang mau ngelayap? Saya mau ke rumah Mbak Yuli, mau nagih uang nasi ayam saya. Nasi ayam? Iya, saya pernah bantuin Mbak Yuli bikin pesanan ayam chicken, tapi belum dikasih komisi apa-apa. Udah coba tanya Kang Tisna. Udah, tapi katanya Saya emang nggak tahu soal itu. Kan ini gua kasih tahu. Jadi tahu kan? Iya, saya tahu. Terus bayaran bini gua gimana? Saya emang nggak tahu soal itu. Kan tadi udah gua kasih tahu. Iya, tapi soal bayaran saya nggak dikasih tahu. Ya udah ini gua kasih tahu. Ya, jangan sama saya tuh ngasih taunya, sama Yuli. Enggak, Emang kenapa? kagak enak. Gak enak apa nggak berani? Tapi bener kata Kang Tisna, mending ke Mbak Yuli sekalian. tapi Kang Tisna itu kan lakinya. Harusnya kan bisa ngasih tahu sedikit-sedikit. Ah, saya rasa Kang Tisna nggak tahu soal begitu-begitu. Nggak ngerti apa emang nggak mau ngebantuin saya? Nggak ngerti. Orang kalau belanja di sini aja, Kang Tisna suka bingung karena duitnya kurang. Terus Kang Tisna pulang lagi. Ngapain? Nanya ke Mbak Yuli, jadinya gimana? Lah kan bisa lewat telepon. Saya juga udah bilang begitu. Tapi katanya, maaf, saya nggak kepikiran. Kalau menurut saya Maya, itu mah udah watak. Maksudnya? Ya wataknya Kang Tisna, nggak berani ngambil keputusan. Sampai. Gimana tuh ini teh? Ya harus saya yang gerak. Jadi Mbak Eda tetap mau minta ke Mbak Yuli. Ya iyalah, itu kan hak saya. Kalau saya jadi Mpok mah suka nggak enakan. Kalau minta hak kita, jangan suka nggak enakan. Kalau orangnya jadi marah gimana? Ya bilang aja ke dia, kita cuma ngingetin. Jangan sampai kita nagih dia di akhirat. Gitu. Oh gitu. Iya dong. Yaudah Buar, saya permisi ya. Mbak Eda, Iya Buar, saya pengen ngingetin aja. tenang aja Buar. Saya mintanya baik-baik kok Mbak Yuli. Bukan itu. Terus apaan? Waktu itu Mbak Eda pernah belanja. Terus uangnya kurang. Emang iya? Iya, gak banyak sih. Cuma 10.000. Terus kenapa Buar baru nagih sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ya itu, saya suka nggak enakan. Mumpung tadi Mbak Eda bilang kalau minta hak kita, jangan suka nggak enakan.
Jadi saya berani ngomong. Iya, tapi Buar. Saya cuma ngingetin biar saya nggak nagih info di akhirat. Iya. Ya udah kalau gitu saya ke rumah Mbak Yuli dulu mau nagih hak saya. Biar saya bisa balikin haknya Buar. Iya. Udah permisi Buar. Halo, Bob, iya, tadi Amanda marah sama gua. marah kenapa? Dia nggak seneng pas gua tanya sebenarnya kuliah apa kerja. Dia bilang dua-duanya, kuliah sambil kerja. Terus dia nanya balik, memangnya kenapa? Ya Bang Ojak jawab aja, cuma nanya doang. Terus dia bilang nggak usah tanya lebih dalam, cukup tahu aja. Bang Ojak sebagai tukang ojek, saya sebagai penumpang. Nganterin dia setiap hari, dibayar bulanan, langganan. Udah gitu aja. Terus Bang Ojak minta maaf. Ya iyalah. Amanda maafin apa enggak? Dia bilang iya. Gua nggak boleh nanya-nanya kayak begitu lagi. Tapi jadinya gue penasaran. Dia sebenarnya kerja apa kuliah? Siap gerak. Kencang kanan gerak. Tegap gerak. Berhitung mulai. 1, 2. 3. Lapor apel siaga siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Istirahat di tempat gerak. Selamat pagi. Mahasiswa yang saya sayangi dan mahasiswi yang saya cintai. Pagi ini kita akan melaksanakan apel siaga yang tiada lain dan tiada bukan sekaligus sebagai perkuliahan teori. Banyak orang tahu istilah copet, tapi tidak tahu apa arti copet itu sebenarnya. Dari aspek bahasa, sesungguhnya copet berasal dari dua suku kata yang tiada lain dan tiada bukan adalah co dan pet. Co merupakan singkatan dari comot dan pet merupakan singkatan dari dompet. Dari aspek sejarah, kegiatan mencopet ada ketika di perkotaan muncul transportasi umum. Serta semakin ramainya perniagaan di pasar-pasar tradisional dan juga semakin banyaknya kegiatan yang mengundang kerumunan massa seperti kegiatan hiburan. Sekarang, objek yang menjadi sasaran copet bukan hanya dompet, tetapi juga handphone. Pelakunya bolehlah masih tetap dibilang copet, tidak menjadi copon. Dari aspek sosiologi, mencopet adalah pekerjaan yang rendah hati dan tidak sombong. Pekerjaan seorang copet adalah pergerakan senyap di tengah keramaian. Seorang pencopet tidak perlu dikenal oleh orang lain dan tidak perlu memamerkan hasil pekerjaannya kepada halayak ramai dan tidak pernah berharap untuk mendapat pujian dari masyarakat umum. Lantas, kenapa kalian mencopet? Karena kalian butuh uang. Kenapa saya mencopet? Karena saya orang jahat. Kalian pengangguran, miskin dan lemah iman. Kalian potensial untuk menjadi orang jahat juga seperti saya. Ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah teori pada pagi ini akan kita lanjutkan dengan kuliah praktek atau kuliah kerja nyopet yang apabila disingkat maka akan menjadi KKN. Tanpa banyak kata lagi, mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini. Hai Yen, makan bakso nggak? Nggak enak. Yen, makan bakso. Yen, aduh. Yen, kamu mau makan bakso nggak? Assalamualaikum. Ya, Yen. Waalaikumsalam. Yen, Ya bang. hari ini Yen rapi. Emangnya biasanya nggak rapi? Oh, enggak. Maksudnya lebih rapi aja. Berarti Yayan hari ini nggak rapi? Rapi. Cuman maksudnya nggak kayak gitu. Jadi gimana? Maksudnya hari ini Yayan cakep. Hah? Ini bajunya cakep.
Oh, helmnya Bang Pandu. Oh iya. Nih. Ian suka bakso nggak? Suka?